Arkanis Shaum. Insyaallah kita masuk ke pasal yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan Arkanus Shaum atau rukun-rukun puasa. Perlu di sini untuk perhatian khusus atau lebih fokus, karena kita akan menyampaikan juga beberapa pendapat ulama soal rukun puasa. Di sini dikatakan qala al-musannif alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi arkanis shaum wa shaumu yatakawwan min thalathati arkanin. Jadi kata ulama, puasa itu mengandung 3 rukun, la yata'atta wujuduhu illa biha, di mana puasa tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa 3 rukun. Jadi ulama bilang rukun puasa ada 3 dan tidak mungkin puasa bisa dijalankan tanpa 3 rukun. Nanti kita sampaikan rukunnya satu persatu. Apa itu rukun-rukun puasa? Kita sampaikan yang pertama langsung ya, yaitu as-shaim. Yaitu yang pertama rukun puasa itu shaimun. Apa arti shaimun? Orang yang puasa. Jadi manusia yang puasa itu disebut rukun. Kenapa coba? Karena kata ulama, puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa dilihat secara zahir. Kalau sholat, Anda gak rukun sholat, manusia sholat, orang yang sedang sholat, gak ada. Langsung kan apa? Niat, takbiratul ihram, Fatihah, ruku', i'tidal. Tapi kalau puasa, orang puasa disebut rukun. Kenapa? Karena puasa ibadah yang tidak bisa dilihat secara zahir. Artinya begini, kalau Anda ini adalah orang yang ingin berpuasa, maka ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya, 1, Anda harus puasa beneran. Artinya, jangan depan orang pura-pura puasa, padahal di belakangnya kagak puasa. Depan orang pura-pura haus, padahal sebelumnya sudah minum apa? Seliter air. Maka di situ seolah-olah seperti itu. Jadi kalau Anda ingin puasa, Anda disebut rukun puasa kalau Anda puasa beneran nih. Yang nomor 1, ente benar puasa nggak? Iya, saya puasa beneran. Antara ente dengan Allah, antara Anda dengan Allah, baru masuk rukun kedua. Kalau sholat nggak disebut rukun, ada orang sholat karena kelihatan. Orang kalau sholat kan kelihatan, dia ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, makanya orangnya nggak disebut rukun. Kalau ada orang kita tanya, itu udah sholat? Udah, kapan lo sholat? Gua nggak lihat. Nah kalau puasa, itu puasa, padahal kagak puasa. Makanya orangnya dia apa? Disebut sebagai rukun di antara rukun puasa. Alasannya apa? Alasannya karena puasa ibadah yang la wujudalaha, tidak nampak orangnya. Puasa itu nggak nampak. Emang nampak orang puasa? Nggak nampak. Bisa juga orang segar bugar padahal puasa. Ada orang kayak lemes, kayak kurang makan padahal habis minum. Maka hal itu karena nggak nampak, orangnya disebut rukun. Ini hanya mazhab Syafi'i doang ya. Mazhab Syafi'i orangnya disebut rukun puasa. Mazhab yang lain tidak. Kemudian yang kedua, kita masuk ke masalah niat. Wan niyatu ruknun min arkanus siyam bi ijma'il madzahibil arba'ah. Jadi kata ulama, niat itu rukun puasa kedua dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Rukun itu rukun puasa yang kedua, dan ini disepakati oleh semua mazhab yang 4. Tidak ada mazhab manapun yang nggak wajibin niat. Semua sepakat niat wajib. Cuman tentang caranya, tentang dianggap rukun atau syarat, di situ doang perbedaan.
Tapi mereka semua sepakat niat itu harus dalam melaksanakan ibadah puasa. Mau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, sama semua. So apa namanya tadi? Niat wajib. Attafaqu ala wujubin niyah. Mereka sepakat niat itu wajib. Waqtalafu fi waqtiha wa kaifiyatiha, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktunya dan caranya. Beda di situ. Jadi mereka sepakat niat wajib dalam melaksanakan ibadah puasa. Cuman waktu niat dimulai kapan dan cara niat bagaimana mereka berbeda. Itulah bedanya. Cuman sepakat semua wajib. Walam yakul ahadun minal ulama, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan niat itu gak wajib dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka di sini kita akan terangkan sedikit tentang bagaimana para ulama soal niat. Di sini agak sedikit perhatiin ya. Amma niyatu fahiya syartun indahum. Jadi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan menurut Imam Abu Hanifah, niat itu syarat puasa. Niat itu syarat puasa. Tapi tetap walaupun syarat puasa, kalau dia nggak niat puasa kagak nggak sah. Cuman bagi mereka niat itu syarat bukan rukun. Tapi sepakat niat itu wajib. Ya. Jadi menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, yang namanya niat itu syarat puasa. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang namanya niat tadi adalah rukun puasa. Bedanya cuma di situ. Ada yang nyebut itu syarat, ada yang nyebut itu rukun. Tapi dua-duanya sepakat niat wajib. Cuman ada yang anggap itu syarat, ada yang anggap itu rukun. Bedanya cuma di situ. Wa zada Syafi'iyya ruknan thalithan wa huwa sha'im. Wahum muttafaquna jami'a ala anna tarkur rukun aw syarat mubtil lil ibadah. Makanya tadi Anda bilang mazhab Syafi'i saja yang nambahin sosok orang yang puasa sebagai rukun. Mazhab yang lain enggak. Mazhab yang lain cuma tadi niat dan apa lagi? Imsak. Mazhab Syafi'i enggak. Ada orang yang puasa, dia harus niat, dia harus imsak. Kenapa harus ada orang yang puasa? Karena puasa gak kelihatan. Paham ya? Karena puasa gak kelihatan, makanya orang yang puasa itu harus ada. Itu benar puasa atau kagak? Kalau benar puasa, itu diniat belum? Udah. Imsak? Udah. Baru puasa itu sah. Cuman kalau dalam sholat gak perlu ada orang yang sholat. Gak termasuk rukun tuh. Karena sholat kelihatan. Ada ruku, ada yang tidak. Ketahuan orang sholat tapi belum sholat. Zakat juga sama, ada nggak? Rukun zakat, muzaki, orang yang zakat, nggak ada. Karena orang zakat ketahuan, tinggal kita tanyain ke masjid. Dia biasa zakat ke masjid, udah zakat lo ke masjid, udah tanya ke masjid. Benar fulan berzakat belum? Belum, ketahuan. Puasa doang yang nggak ketahuan. Orangnya bisa bohong, dibilang puasa, padahal kagak puasa. Makanya orangnya disebut rukun puasa. Kalau ente benar puasa, ente disebut rukun puasa. Karena yang tahu ente puasa kagak cuman Allah. Itu maksudnya. Nah, kemudian sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ini hadis populer dan sering kita dengar tentang wajib niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waktu ibtida'in niyah. Nah, kapan dimulai niat? Di sini ulama bilang begini, an-niyatu wajibatun fi shaumi wa yajibu istihdharuha fil qalbi wa yustahabbu an yatalaffaz biha bil lisani. Jadi kata ulama, niat sepakat wajib, dan wajib niat itu terlintas di hati. Tempatnya niat di mana? Di hati. Diucapkan itu wajib gak? Enggak. Yustahabbu an yatalaffaz biha, disunahkan untuk diucapkan. Artinya kalau lagi habis tarawih nih, sebelum witir kan biasa niat puasa tuh, dianya diam aja, diam, gak ngucap, tapi hatinya niat, sah nggak? Ya sah. Jangan ente langsung singgul, lu mah niat lu dari tadi lo, kan lu udah niat di hati, gak boleh harus pakai lisan. Gak perlu pakai lisan. Pakai lisan itu disunnahkan. Ingat itu. Karena masalah talaffuz dengan niat itu beda-beda pendapat ulama. Harus kita pahami. Jadi kata ulama begini soal talaffuz bin niyah atau ngucap niat. Jadi kata ulama, wa mahallun niyyah bittifaq al-fuqaha kullu mawdi'in al-qalbi wujuban wa la takfi bil lisani qat'an. Jadi ulama semua sedunia sepakat niat itu tempatnya di hati. Itu wajib di hati. Jadi ente sambil diem gini nih, niat di hati. Saya niat puasa besok fardhon lillahi ta'ala. Puasa Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Ngomong gitu di hati, cukup. Cukup. Cuman diucapkan dengan lisan disunnahkan. Wala yashtaratu talaffuz biha qat'an, dan enggak wajib untuk diucapkannya. Niat kagak wajib diucapkannya, akan tetapi disunnahkan oleh jumhurul ulama. Harus paham ya. Jadi untuk apa kita ini kalau niat pakai lisan, mau puasa ke, mau sholat ke, itu disunnahkan oleh mayoritas ulama. Jumhur artinya mayoritas ulama menyunnahkan niat dengan lisan. Untuk apa? Limusa'adatil qalbi ala istihdhariha, supaya hati fokus ketika kita niat. Bisa aja kalau ente niat di hati tanpa dengan lisan, kita sambil niat sambil bengong. Bisa nggak nyangkut-nyangkut juga kalau di hati ya. Makanya kalau diucap itu sambil ngucap, hati sambil niat. Lebih bagus daripada ente cuma diam niat di hati. Bisa benar, bisa kagak. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau kagak, ya nggak sah puasanya. Makanya ulama nyunahin diucap supaya ngebantu hati fokus. Ketika dia mengucap nawaitu shauma ghadin, hati pasti apa? Pasti nyambung. Orang kita mengucap. Cuman kalau sambil bengong niat puasa, niatnya Alhamdulillah wabarakatuh. Di hati ngomong gitu. Fardhon lillahi ta'ala. Begitu diimsak, tadi perasaan pas niat gue ngomong zuhur deh. Nah itu masalah di situ. Sebaiknya diucap. Sebaiknya, nggak wajib ya. Fayustahabu indal Hanafiyyah wa Syafi'iyyah wal Hanabilah at-talaffuz biha. Ingat, siapa yang nyunahin ucap niat dengan lisan? Ternyata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Syafi'i. 3 mazhab nyunahin ngucap niat dengan lisan. Jadi kalau ada orang bilang itu diada-ada, bilangin 3 mazhab yang nyunahin. Selain mazhab Maliki ya, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab kita Imam Syafi'i. 3 ulama besar ini dalam mazhab, mereka nyunahin niat dengan lisan, diucap maksudnya. Nah, diucap niat disunnahin sama mereka. Illa annal madhab indal Hanabila yustahabbu talaffuz biha sirran. Bedanya cuma begini. Tadi Anda bilang kan, 3 madhab nyunahin ucap niat pakai lisan. Syafi'i, Hambali, Hanafi. Bedanya cuman Ahmad bin Hambal doang nih. Ngucap dengan lisan itu sunnah tapi pelan.
Nggak usah kencang, nggak usah kencang-kencang, beda di situ. Jadi tiga-tiga sepakat diucapkan itu sunnah, cuman Imam Ahmad bin Hambal ngucapnya apa? Sirran, pelan. Sama kayak Fatihah, ngucap bismillahnya apa? Pelan dia, alhamdulillahnya baru kencang. Kalau kita kan agak dari bismillah apa? Kencang. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i niat kencang semua. Imam Ahmad doang niat dengan lisan sunnah, cuman sirran, artinya dibaca pelan-pelan. Wa 'indal Malikiyah yajuzu talaffuz bin niyyah wal aula tarku talaffuz biha fi salatin aw ghairiha. Kalau mazhab Imam Malik, ngucap niat dengan lisan itu boleh, nggak dilarang. Ingat ya, mazhab Maliki kalau ditanya, boleh nggak saya ngucap niat dengan lisan, mau sholat, mau puasa? Boleh, cuman sebaiknya nggak usah. Itu mazhab siapa itu? Maliki. Imam Malik bilang mazhabnya ngucap niat dengan lisan boleh, tapi sebaiknya nggak usah. Kecuali kata Imam Malik, lil muwaswis fa innahu mandub daf'an lil waswasa. Nususan ulama ala jawaz talaffuz bin niyyah zahirah illa lil muwaswis. Jadi begini mazhab Maliki, ngucap niat dengan lisan boleh, sebaiknya jangan, kecuali bagi yang was-was. Kecuali bagi yang was-was, maka sunnah bagi dia mengucap supaya ngilangin was-wasnya. Ini madhab Maliki. Ini masalah niat apa nih? Niat puasa kek, niat sholat kek, sama ya. Jadi tiga madhab sepakat niat dengan lisan itu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali sunnah. Hanya saja madhab Ahmad bin Hambal dibacanya pelan. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki bilang niat dengan lisan itu boleh. Boleh arti apa? Jaiz. Boleh-boleh aja. Cuman sebaiknya enggak, kecuali bagi yang was-was. Bagi yang was-was disunahkan untuk apa? Untuk diucap. Seperti itulah perbedaan 3-4 madhab dalam masalah niat. Tapi semua sepakat niat itu wajib dalam ibadah, termasuk dalam puasa. Innamal a'malu binniyat. 4 madhab sepakat. Jadi kalau ada orang yang ngikutin Ahmad bin Hambal sekalipun pasti diniat, walaupun mungkin niatnya pelan. Imam Malik sama, Imam Abu Hanifah sama. Ada orang nggak niat, langsung aja puasa aja. Itu nggak mungkin dan nggak sah menurut 4 madhab. Imam Malik wajib niat nggak dalam puasa? Wajib, walaupun niatnya cuma sekali dia. Tapi kan wajib niat. Niat di awal malam Ramadan dia. Nawaitu shoma apa? Syahrin kamilan min Ramadan hadisana fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sebulan penuh bulan Ramadan tahun ini fardhan lillahi ta'ala. Itu mazhab Malik. Setiap hari nggak niat lagi, cuma niat sekali. Nah kemarin kita pakai cara Maliki nggak kemarin? Pakai dua-duanya ya. Jadi kita niat dengan cara Imam Malik plus niat dengan cara Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk begini. Kalau suatu saat kita lupa niat, menurut Imam Malik puasa kita sah. Mazhab Syafi'i kan siap malam harus niat. Untuk apa faedahnya? Bisa jadi nih setelah Ramadan ente harus qadha, ente lupa. Qadha tetap ya. Walaupun ente pakai 2 niat, maka qadha tetap. Ente lupa qadha. Sampai meninggal kagak qadha. Itu dianggap puasa enggak? Puasa. Menurut siapa? Malik. Jadi ente tetap aja puasanya sah menurut Imam Malik. Meskipun habis puasa wajib diqadha. Faedahnya apa? Kalau suatu saat ente nggak sempat mengqadha meninggal, ente tetap puasanya sempurna. Karena Imam Malik bilang puasa ente sah. Nah itu faedahnya itu. Makanya kalau ngaji itu ngerti. Kalau nggak ngaji, nggak ngerti. Jangan-jangan nggak niat tiap hari. Jangankan pakai Malik ya, nggak niat tiap hari. Yang penting apa? Bangun sahur, makan, tidur. Bangun sahur, makan, tidur. Sangka udah puasa. Sedangkan semua ulama bilang niat wajib.
Itulah pentingnya ngaji ya. Makanya dicatat tuh itu ilmu. Walaupun kita madzhab Syafi'i, tapi kan itu ilmu. Wa yarkhulu waqtuha min ghurubi syamsi fa bi mujarradi ma taghubu syams ayyaman min ayyam Ramadan yarkhulu waqtun niyyah wa la takfi qabla al-ghurub 'inda al-jami' walakin tasih ba'da al-ghurub hatta wa in lam yaftur as-sha'im fa yasih an yanwi as-shawm al-yawm al-qadim wa in lam yaftur ba'da min shawmin hadha al-yawm qalama anna asy-syams qad qarabat. Jadi kapan dimulai niat masuk? Niat masuk itu adalah ketika terbenamnya matahari. Begitu terbenam matahari, kita sudah boleh niat buat besok. Artinya begitu masuk waktu maghrib tuh, azan maghrib, kita langsung niat lagi azan maghrib. Belum buka puasa, langsung nawaitu shaum ghadin. Sah nggak? Sah. Nggak harus buka. Walaupun belum buka, ingat ya. Walaupun belum buka, selama terbenam matahari sudah masuk waktu niat buat besok. Cuman kan rata-rata nggak mungkin ya, lagi azan langsung niat nggak mungkin. Otaknya semua pasti mau buka. Gimana cara yang buka dulu deh, sikat dulu, baru nanti niat belakangan deh. Nah, cuman kalau ada orang seandainya pas lagi azan nggak langsung buka, langsung niat. Nawaitu shaum ghadin ada ya fardhu syahr Ramadan untuk besok, sah. Karena waktu niat masuk dengan terbenam matahari. Bukan dengan buka puasa ya. Terbenam matahari boleh nih niat. Ingat itu. Kemudian وقد جرى العادة الآن بعض الأماكن أن الناس يذكرون بالنية للصيام إما بعد الإفطار وقبل صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب فيقول الإمام للمأمومين اقعدوا نية الصائم لتذكير الناس بالنية حتى ينوها وهذا أمر مستحسن وجميل إذا الإنسان ربما يشتغل فيما بعد وينسي النية. Kata Habib Salim begini, zaman sekarang nih, zaman kita sekarang nih banyak kejadian di negara-negara muslim, mereka itu niat setelah berbuka sebelum sholat maghrib. Atau kadangkala habis sholat maghrib mereka niat, diingetin sama si imam. Nah, kalau di Hadramut tuh banyak tuh, rata-rata tuh niat habis maghrib, bukan habis tarawih. Jadi habis sholat maghrib, imamnya langsung ingetin makmum, ayo niat. Ada juga yang sebelum maghrib, habis berbuka, sebelum sholat, dia niat. Cuma rata-rata habis maghrib. Itu boleh nggak begitu? Sedangkan di zaman Nabi kan nggak ada begitu. Niat masing-masing. Kata beliau, amrun mustahsan wa jamil. Itu perkara yang baik dan bagus. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang itu kesibukannya bikin dia lalai. Yang ada dilupa dengan ibadahnya. Zaman dulu emang nggak diingetin, semuanya ahli ibadah. Karena Nabi bilang, sahabat Nabi masuk Ramadan dari mulai habis Isya sampai sahur di ibadah. Itu sahabat Nabi itu. Dari mulai habis Isya, bukan tarawih dong kayak gitu. Tarawih udah. Pengen yang cepat lagi. Biar bisa nongkrong, bisa apa? Bisa ngopi, bisa ngerokok. Ini kagak. Dia habis sholat Isya, dia sholat tarawih, dia sholat tahajud, macam-macam sampai sahur. Waktu sahur baru pulang dia sahur. Habis sahur balik lagi ke masjid sholat berjamaah, sholat subuh. Itu amalan sahabat. Ya wajar mereka nggak usah diingetin lagi. Soal niat sekarang beda zaman. Lu ngapain nggak ada sesuatu yang baru? Zaman Nabi nggak ada tuh niat habis sholat. Tarawih berjamaah, zamannya beda. Kalau nggak diingetin banyak orang lupa. Coba tanya perempuan yang nggak biasa ke masjid, rata-rata lupa niat. Pagi-pagi ingetin, mau diniat belum? Waduh lupa gue niat. Nah tuh pasti. Kenapa? Kesibukan. Kedua, kelalaian. Kita nih hidup di akhir zaman, otak kita cuma dunia doang isinya. Makanya ketika diisi masalah-masalah agama tuh kayak ruwet. Karena beruwet, emang udah penuh dengan dunia, susah. Kalau nggak diingetin, ya repot. Akhirnya diingetin lah niat. Kayak di Indonesia nih, habis tarawih biasanya, atau habis witir. Ada juga yang habis witir ya. Kan niat langsung rame-rame, nawaitu shaum ghadin. Bagus.
Biar ingat bareng-bareng daripada lupa, lebih baik bersama-sama nih niat. Jadi jangan ngambil hukum seenak udel gitu ya. Nabi nggak ngelakuin, jangan lakuin, nggak begitu juga. Lihat situasi dan keadaan. Makanya kenapa ulama menyunahkan niat dengan lisan, padahal zaman Nabi nggak ada niat dengan lisan. Zaman Nabi semua niat di hati. Tapi kenapa tiga mazhab nyunahin? Karena mereka tahu keadaan umat di akhir zaman beda dengan umat di zaman Rasulullah, yang otak mereka zaman sahabat, zaman tabi'in, otaknya mereka cuma ibadah. Gitu, otak itu semua masalah dunia, ibadah juga ya udah dah, daripada masuk neraka dengan gue sholat, begitu. Beda dengan mereka, mereka ibadah karena merasakan halawah, lezatnya ibadah. Kalau kita ibadah cuma karena takut masuk neraka, itu masih bagus. Ada orang ibadah cuma gugurin kewajiban doang. Nah itu yang balak tuh, yang begitu tuh. Udah sholat lo, udah selesai, yang penting udah kelar. Udah puasa, udah, yang penting gak makan, gak minum, maghrib. Padahal ngomong kasar, melihat yang haram, nah, itu namanya cuma ngegurin ke kewajiban saja, ya. Jangan seperti itu. Waktu intihai niyah fi siyamil fard. Qala Syafi'i, ma madhhab Syafi'i, waktu niyat siyamil fard yantahi 'inda al-imam Syafi'i bi tulu'il fajr. Fa idza tala'a al-fajr yaqinan faqad intaha waktu niyah fi siyamil fardhi wa huwa madhhab Malik wa Ahmad wal jumhur. Fa idza nawaita fi ayyi juz'in min al-laili bi qalbika hatta walau fi shalah ma dumta lam tatalaffaz lam yadur. Atau tanwi ma'as suhur qabla al-fajri fa inna shawmak sah. Amma madhhab al-Hanafiyyah la farqa baina niyat shaumul fardhi wan nafil. Wa waqtuha yabtadi min ghurubi syams wa yantahi bi zawali syams. Wa waqtu niyyah indahu yatasi' ila dhuhra. Jadi di sini kapan berakhir niat? Mulai tadi dari terbenam matahari. Kapan kelar? Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Ingat, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, mereka sepakat niat itu kelar waktunya dengan adzan subuh. Atau masuk waktu subuh, bukan adzan, maaf ya. Dengan masuk waktu subuh. Waktu subuh masuk, niat udah nggak sah. Jadi waktunya panjang tuh, dari mulai terbenam matahari sampai sebelum subuh. Subuh masuk baru niat, nggak sah niatnya. Ada orang niat puasa dalam sholat, boleh nggak? Nah, ilmu nih, lagi sholat nih, sholat zuhur, zuhur ya, maghrib, isya atau tarawih, sholat tarawih dah. Tiba-tiba di hati niat buat puasa besok, di hati nggak diucap, sah nggak? Sah. Gak masalah. Ente mau niat di hati dalam sholat, selama nggak diucap, sah niatnya. Yang penting sebelum subuh. Lagi ngunyah, lagi makan apa? Sahur, lagi ngunyah tuh, sambil niat, sah nggak? Iya nggak masalah. Orang dalam sholat nggak masalah. Yang penting kagak diucapkan. Yang penting nggak diucap. Kalau diucap ya nggak boleh, nggak sah. Ini tiga mazhab sepakat. Keluar waktu niat untuk puasa dengan masuk waktu subuh. Kalau mazhab Hanafi beda. Ya, mazhab Hanafi waktu masuk niat puasa sama dengan terbenamnya matahari. Sepakat. Cuman keluarnya atau selesainya itu dengan masuknya waktu duhur. Kayak niat puasa sunnah. Mazhab Hanafi begitu. Jadi kalau dia sahur belum niat juga, habis sholat subuh belum niat juga, habis sholat duha belum niat juga, habis duha baru niat, sah selama belum zuhur. Itu mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah waktu niatnya panjang banget, dari mulai terbenam sampai sebelum zuhur. Yang tiga mazhab enggak, dari mulai terbenam sampai sebelum subuh. Mazhab Abu Hanifah sampai sebelum zuhur. Artinya kalau dibangun jam 10, jam setengah 11, belum niat juga, dia baru niat.
pagi itu sah menurut Imam Abu Hanifah. Mazhab yang lain enggak bisa. Subuh masuk udah kelar berarti. Enggak bisa lagi niat. Kemudian di sini dikatakan fa idza nasiya syakhs an-niyya lailan fi Ramadan falahu an yanwiha ala madhhab Abi Hanifah ba'da al-fajr aw yanwiha ba'da tulu'i syams ila waqti zawal wa yasih shamuhu wa laysa alaihi qada. Hadha huwa madhhab al-Imam Abu Hanifah. Boleh nggak kita pakai pendapat Imam Abu Hanifah ini? Lakuin aja nggak apa-apa pada suatu saatnya seandainya lupa niat. Bangun-bangun habis subuh. Habis sholat subuh baru ingat. Belum niat ya. Soalnya semalam kagak tarawih di masjid tidur. Seandainya bangun subuh. Belum niat gue deh. Ya udah niat sekarang. Selama belum waktu zuhur. Ngikutin Imam Abu Hanifah. Tapi nanti tetap qadha. Karena kita kan mazhab Syafi'i. Cuman kalau seandainya lupa qadha atau lupa mengqadha puasa sampai Allah panggil kita, tetap puasa kita sah menurut siapa? Abu Hanifah. Itu pentingnya di situ. Jadi kita ngambil mazhab yang lain ihtiyatan untuk jaga-jaga. Boleh, nggak masalah ya. Ini kata Al-Habib Salim. Amma idza lam yatadhakkar an-niyyah illa ba'da dhuhur ba'da zawal fa bil ijma' la yasih shaumuh. Kalau dia ingat niat setelah zuhur, semua ulama sepakat nggak bisa. Habis zuhur baru mau niat. Dari kemana aja. Nanti boleh sampai sebelum zuhur menurut Imam Abu Hanifah. Kita tetap ngikutin mazhab Syafi'i. Cuman kalau satu saat terjadi sebelum zuhur baru niat, ngikutin mazhab Abu Hanifah lakuin. Tapi nanti setelah Ramadan qadha tetap ya. Cuman faedahnya apa? Ya, kalau kita lupa qadha sampai kita dipanggil oleh Allah, kita masih sah puasa yang menurut siapa? Abu Hanifah. Itu pentingnya seperti itu. Ya, sampai sini dulu ya soal niat. Sepanjang ya. Sampai sini dulu. Yang dua rukun pertama yaitu as-shaim dan juga niat. Udah paham ya kenapa di sini orang yang puasa disebut sebagai rukun? Kenapa? Karena puasa itu ibadah tidak bisa dilihat secara zahir. Sehingga orang yang puasa itu disebut sebagai rukun. Kenapa? Biar dia tahu dia punya tanggung jawab. Lo rukun puasa. Artinya apa? Yang tahu lo puasa cuman Allah. Makanya lo rukun puasa. Lo langgar tuh rukun, lo berdosa. Karena sosok ente sebagai rukun. Yang tahu ente puasa cuma Allah kan. Depan orang pura-pura. Padahal tadi pagi habis minum kopi secangkir, 2 batang rokok, sebelum keluar sholat zuhur dia kumur-kumur, ya kan? Gimana cara hilang? Udah anu lemes. Padahal nggak bisa kan? Yang tahu cuma Allah. Sholat bisa ketahuan. Apalagi kita punya anak sholat loh udah. Tapi nggak sholat kan ketahuan. Kapan lo sholat lo dari tadi rebahan. Nah kalau puasa nggak ketahuan. Yang tahu hanya Allah. Makanya sampai pahalanya disembunyikan oleh Allah. Illa shaum fa innahu li, kecuali puasa adalah untukku. Maksudnya untuk apa? Satu-satunya ibadah alladzi ya'lamuhu illallah, yang mengetahui cuma Allah adalah puasa. Maka Allah sembunyikan pahala. Itu maksudnya. Yang kedua niat, kita udah bahas. Niat kapan? Tempatnya niat di mana? Ulama bagaimana? Soal talafut biniyah, ucap niat, dan kapan dimulai niat buat puasa, kapan kelarnya kita udah bahas tadi. Nah, dan masih banyak soal niatnya. Cuma kita bahas intinya biar kita langsung masuk ke rukun yang ketiga nanti. Kalau ngikutin satu persatu, masalahnya nggak kelar-kelar. Bisa sampai habis lebaran haji juga masih kita bahas segini. Nah, kita ngambil yang inti. Tapi insya Allah
Kalau kita panjang umur sehat afiat tahun depan itu sebelum puasa 2 bulan lah kita langsung bahas. Biar kita bahas semuanya sekaligus. Biar kita nggak ngambil inti-intinya aja begini. Emang kurang bagus juga sih, kurang beradab terhadap Alkitab, sahabat kitab dan pengarang kitab. Cuman ya kita nyampein yang masyarakat butuh. Kalau kita bahas semuanya khilafiyah kan nggak kelar-kelar. Itu sebenarnya kan buat santri di pesantren sebenarnya. Cuma Anda kasih sebagai faedah. Biar tahu, untuk apa tahu? Biar ente punya ibadah sah menurut mazhab yang lain. Kalau ente kepepet. Kan begitu. Itulah pentingnya tahu mazhab yang lain. Kalau kepepet sah. Contoh dikit nih sebelum kita tutup. Madi hukumnya apa? Najis. Madi. Najis Semua ulama bilang najis. Ada gol mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada gol ulama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang namanya madi nggak najis. Cuman cebok perlu. Cuman celana yang kena nggak usah diapa-apain. Itu ada gol mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa dan kita pakai kalau terpaksa. Itu lagi musafir nggak ada pakaian lagi, yang kita pakai ada madinya. Ini gimana? Nasab kagak deh. Emang menurut Imam Syafi'i nggak sah. Terus karena darurat terpaksa banget, ada gol mazhab Ahmad bin Hanbal apa? Nggak najis, sah nggak? Ya sah. Nah itu pentingnya begitu. Walaupun kita tetap fokus dengan mazhab kita nggak boleh pindah-pindah mazhab. Cuman dalam kondisi terdesak itu berguna mazhab yang lain. Seperti orang lagi haji, tawaf, nyentuh perempuan batal. Mazhab Maliki kagak. Kecuali nafsu baru batal. Kita pakai mazhab Maliki saat itu. Kenapa? Darurat. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, kesentuh batal, kapan itu mau wudu? 6 juta orang. Kalau itu sampai tempat wudu, itu wudu, balik lagi, bisa nggak kelar? Karena ada tawaf. Makanya dipakai mazhab Maliki. Karena terpaksa, keadaannya beda. Seperti itu pentingnya mazhab. Kita ketahui hanya untuk perkara-perkara yang darurat seperti itu. Wallahu a'lam. Yes. Kesini dulu. Cuma sebelum ditutup 3 pertanyaan soal puasa tapi jangan keluar dari puasa. Fadhal. Waalaikumsalam. Nah. Ini pertanyaan tiap tahun yang kita dengar. Hah? Ada orang puasanya rajin, sholatnya kagak. Gimana itu? Begini. Ada hukum syar'i, ada hukum Allah di akhirat. Kita ketika hidup di dunia ini kita pakai hukum syar'i. Orang selama dia niat, dia imsak dari mulai subuh sampai maghrib, puasanya sah. Secara fikih sah gak? Ada gak yang membatalkan puasa meninggalkan sholat? Gak ada. Kita fikih mana ada tulisan begitu? Perkara-perkara yang membatalkan puasa jika dia meninggalkan sholat? Gak ada. Yang batalin puasa, makan, minum, tinggalin niat, lupa niat. Nah itu kan apa? Semua itu membatalkan puasa atau nggak sah puasa. Berhubungan sama istri, muntah dengan sengaja atau muntah balik, banyak tuh. Cuman ninggalin sholat nggak termasuk yang batalin puasa. Puasanya secara hukum fikih sah. Tapi di akhirat apakah puasa berguna? Enggak. Nggak beda di situ tuh. Orang yang nggak sholat, apakah puasa di akhirat berguna? Enggak. Kenapa? Karena Allah SWT, Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Pertanyaan yang pertama yang Allah akan ditanya di hari kiamat tentang sholatnya. Kalau sholatnya gugur, agak ada, ya gimana puasanya? Walaupun puasanya dia rutin, sholatnya kagak, ini puasa langsung gugur. Nah, disitulah bedanya. Jadi kalau ada orang nanya sama kita, ada orang puasa tapi nggak sholat, sah nggak puasanya? Secara hukum fikih sah. Selama dia nggak makan, nggak minum dari mulai subuh sampai maghrib. Ini hukum fikih. Tapi di akhirat, dia ahli puasa nggak? Enggak. Karena puasanya ibadah yang lain batal. Karena kagak sholat. Ada hukum akhirat, ada hukum dunia. Hukum dunia, hukum syariat. Hukum akhirat, ya semua bisa gugur. Bisa kagak ada, gara-gara sholatnya kagak ada. Jadi buat apaan dia puasa kalau begitu?
Walaupun secara hukum fikihnya sah, tapi di akhirat dia seperti nggak puasa sama sekali. Seperti itu ya, hati-hati ya. Udah puasa rajin kagak sholat, mau ngapain? Yang bagus itu udah rajin sholat, rajin puasa. Emang banyak yang begitu, puasa sama rajin sampai lemes. Dia mulai habis subuh, habis makan segala macam, jam 7 dia tidur. Tidur, zuhur aja pura-pura nggak tahu, nggak dengar. Padahal dengar dia. Asar pura-pura nggak dengar juga. Setengah 5 bangun, seger. Ngapain? Nyari buat buka. Tuh ada yang begitu tuh. Padahal ada orang ahli sihir dari Maroko. Karena pernah punya videonya. Dia ini tukang sihir dulunya. Suka nyantet orang segala macam. Udah dikenal lah, di daerah dia dikenal. Taubat. Dia bilang orang yang ingin menghilangkan bekas sihir di badannya, santet kayak kena mata kayak guna-guna kayak, momen terbaik itu di bulan puasa katanya. Karena ketika kita puasa, itu kan ada jin yang ditangkap, setan yang dirantai. Nggak semuanya. Maradatus syayatin. Artinya apa? Mafia-mafianya setan yang ditangkap. Berandalannya masih ada. Dan orang ketika disihir, kata dia nih, ini ahli sihir ya, Allah alam, kita ngambil ilmunya aja. Ketika disihir tuh ada setan yang ngendep di pala, setan yang tinggal di 2 tangan, setan yang tinggal di 2 kaki, setan tinggal di perut, setan tinggal di kemaluan. Ketika puasa, itu setan tuh berontak. Memang kalau nggak ada asupan, setan juga enak juga dia. Dia kan berharap ada asupan. Kan peredaran darah kalau lancar juga tuh. Dia semakin apa? Kuat. Ketika nggak makan, dia melemah. Udah ente nggak makan, nggak minum, ente isi dengan zikir baca Quran, semakin digebukin tuh setan katanya. Ente isi dengan tarawih, nggak sampai sebulan tuh setan pasti ninggalin badan ini. Itu ahli sihir yang ngomong. Kalau orang mau berobat dari sihir tuh puasa, khususnya di puasa Ramadan. Iya, kosongin perut, lagi perih tuh, perut tuh jam 2, jam 3 tuh. Kamu suka perih tuh. Lagi perih begitu istighfar. Jangan lemes, tiduran, jangan. Istighfar. Atau baca Quran, lagi begitu baca Quran. Itu setan pasti terbakar, kata dia. Dan insya Allah nggak kelar puasa kecuali ente bersih dari gangguan setan. Itu orang ahli sihir yang ngomong. Lah kalau dia puasa, kata dia sendiri ngomong, ada orang puasa dari mulai subuh tidur sampai maghrib. Ini bukan ninggalin setan, bukan musir setan, nguatin setan dia. Nanti setelah Ramadan lebih gila lagi guna-gunanya. Begitu katanya. Ini orang yang pengalaman, kita cerita orang pengalaman. Is'al mujarib wala tas'al tabib. Kan ada pepatah begitu. Tanya sama orang yang ngerti daripada tanya apa? Tanya dokter. Tanya dokter kan penting, cuman orang yang ngalamin lebih apa? Lebih tahu. Maksudnya begitu. Ini ilmu. Jadi kalau lagi perut kosong, isi dengan ibadah. Lemas, isi dengan zikir. Itu bikin setan berontak. Karena kita ini Allah alam, ada guna-guna, ada sihir, kan kita nggak tahu. Namanya orang benci orang kan macam-macam. Itu nggak ngerasa. Kadang-kadang tuh ente ngerasa lagi puasa, kayak tertekan jiwa itu, kayak gimana ya gitu. Itu jangan-jangan ada sesuatu nggak beres. Jangan diikutin, malah lawan. Zikir, baca Quran, lama-lama insya Allah. Kalau keluar dari Ramadan, badan kita fresh dibandingin sebelum Ramadan. Itulah pentingnya ibadah di bulan puasa. Oke, kalau puasa kagak sholat, ini sih sama setan-setan juga. Setan juga dia sebenarnya. Cuman backgroundnya doang, seolah-olah ahli ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكلمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين.
بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا نرى أشرفنا فاتم علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا صلى وسلم ربي عليه عند النبي وآله وصحبه يا توسيس والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.